Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas topik konsep nilai mutlak untuk mata pelajaran Matematika Umum kelas 10 bersama saya Dewi Kartika. Sebelum kita masuk ke konsep nilai mutlak secara matematis, kita akan mengupas terlebih dahulu sebuah konteks yang berkaitan dengan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari bersama-sama kita simak cerita berikut. Rumah Andi, Budi, dan Riki berada dalam satu garis lurus. Rumah Budi berada di sebelah barat, rumah Riki berada di sebelah timur, dan rumah Andi berada di pertengahan antara rumah Budi dan Riki. Jarak rumah Andi ke rumah Budi adalah 500 meter. Demikian pula dengan jarak rumah Andi ke rumah Riki, juga sejauh 500 meter. Dari cerita tersebut, posisi rumah Budi, Andi, dan Riki jika kita buat sketsanya adalah sebagai berikut. Sekarang, jika Andi hendak ke rumah Riki, maka ia harus menempuh perjalanan sejauh 500 meter dari rumahnya ke arah timur. Sedangkan jika Andi hendak ke rumah Budi, maka ia harus menempuh perjalanan dari rumahnya ke arah barat sejauh 500 meter. Jika kita cermati, dalam hal ini yang diperhatikan adalah jaraknya atau nilainya, yaitu 500 meter. Sedangkan untuk arahnya diabaikan. Mungkin ada yang bertanya, apa kaitan cerita ini dengan konsep nilai mutlak? Baik, kita masuk ke pengertian nilai mutlak secara matematis. Dalam matematika, nilai mutlak atau dikenal juga dengan modulus diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Untuk lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. Pada garis bilangan ini, kita dapat melihat bahwa jarak dari titik 0 ke titik 4 adalah sejauh 4 satuan. Demikian pula, jarak dari titik 0 ke titik negatif 4 juga sejauh 4 satuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa nilai mutlak dari 4 adalah 4, dan nilai mutlak dari negatif 4 adalah juga 4. Secara singkat, dapat pula dinyatakan bahwa setiap bilangan yang dimutlakan, baik itu bilangan positif maupun bilangan negatif, maka hasilnya akan selalu bernilai positif. Selanjutnya kita beralih ke notasi nilai mutlak. Untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk mutlaknya dapat dilakukan dengan menambahkan simbol bar pada kedua sisi bilangan yang dimaksud. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh pertama, cara membacanya adalah nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Sedangkan pada contoh kedua, cara membacanya adalah nilai mutlak dari negatif 10 sama dengan 10. Selanjutnya, mari kita simak ilustrasi yang juga berkaitan dengan nilai mutlak sebagai berikut. Cerita ini masih ada kaitannya dengan cerita yang sudah kita bahas di depan. Andi berkunjung ke rumah Riki. Sepulang dari rumah Riki, ia berencana untuk langsung ke rumah Budi. Namun, setelah menempuh perjalanan sejauh 700 meter dari rumah Riki, ban motor Andi pecah. Seberapa jauh lokasi Andi sekarang dari rumahnya? Dan berapa jarak total yang telah ditempuh Andi? Kita tahu bahwa posisi rumah Budi, Andi, dan Riki adalah sebagai berikut. Mula-mula, Andi menempuh perjalanan sejauh 500 meter ke
ke arah timur menuju rumah Ricky. Selanjutnya, ia pun menempuh perjalanan ke arah barat sejauh 700 meter dan berhenti karena ban motornya pecah. Untuk menentukan seberapa jauh lokasi Andi sekarang dari rumahnya dapat dilakukan dengan menjumlahkan 500 dengan negatif 700. 700-nya diberi tanda negatif karena menyatakan arah yang berlawanan. Hasilnya adalah negatif 200. Tanda negatif pada 200 ini menyatakan lokasi Andi saat ini berada di sebelah barat dari rumahnya. Jadi, Andi saat ini berada sejauh 200 meter di sebelah barat dari rumahnya. Selanjutnya, untuk menentukan jarak total yang telah ditempuh Andi dapat dilakukan dengan menjumlahkan 500 dan nilai mutlak dari negatif 700. Negatif 700 menyatakan arah yang berlawanan, kemudian dimutlakkan karena arahnya tidak diperhitungkan. Dengan demikian, hasilnya adalah 1200. Jadi, jarak total perjalanan yang telah ditempuh Andi adalah 1200 meter. Sekarang, kita akan beralih ke operasi aljabar sederhana yang melibatkan nilai mutlak. Kita akan menyelesaikan 3 buah soal sebagai berikut. Soal pertama, yaitu 5 dikali dengan nilai mutlak dari negatif 10 plus nilai mutlak dari negatif 34. Hasilnya adalah nilai mutlak dari negatif 10 adalah positif 10 dan nilai mutlak dari negatif 3/4 adalah positif 3/4. Selanjutnya kita kalikan 5 dengan 10, hasilnya adalah 50 plus 3/4 sama dengan 50 3/4. Berikutnya, nomor 2, nilai mutlak dari negatif 12 plus nilai mutlak dari 1/2 dikali dengan negatif 4 min nilai mutlak dari negatif 5. Hasilnya adalah negatif 12 dimutlakan, hasilnya adalah positif 12. 1/2 dimutlakan, hasilnya adalah 1/2. Negatif 4 kita tuliskan kembali karena tidak dimutlakan, tetap negatif. Tanda pengurangan ini kita tuliskan kembali. Dan nilai mutlak dari negatif 5 adalah positif 5. Sama dengan 12. Di sini setengah dikali dengan negatif 4, hasilnya menjadi negatif 4/2. Min 5 kita tuliskan kembali. Sama dengan 12. Negatif 4/2 itu sama dengan negatif 2. Min 5 kita tuliskan kembali. Maka hasilnya adalah 12 dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan 5. Selanjutnya nomor 3. Negatif 8 dikali dengan nilai mutlak dari negatif 2/5 plus nilai mutlak dari 2/3. Hasilnya adalah negatif 8 kita tuliskan kembali, negatif 2/5 dimutlakan, hasilnya adalah positif 2/5 dan nilai mutlak dari 2/3 adalah positif 2/3. Negatif 8 dikali 2/5 hasilnya adalah negatif 16/5 plus 2/3. Karena penyebutnya belum sama, maka kita perlu menyamakannya. KPK untuk 5 dan 3 adalah 15. Dengan demikian, 5 ini harus dikalikan 3 untuk 15 dan itu juga berlaku dengan pembilangnya. Jadi 16 dikali 3 hasilnya 48. Dan 3 ini harus dikalikan 5 untuk menghasilkan 15 dan berlaku pula pada pembilangnya. 2 dikali 5 menghasilkan 10. Selanjutnya, kita jumlahkan negatif 48/15 plus 10/15 sama dengan negatif 38/15. Dan dapat pula kita jadikan pecahan campuran sehingga menghasilkan negatif 28/15. Baik, sekian perkenalan kita dengan konsep nilai mutlak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.